Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Khalilullah dengan NIM 25500810111. Perkenalkan, nama saya Deli Wedar Purnama dengan NIM 25500081009. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafif Akbar Putarto Berlin dari kelompok 1. Di sini kita akan membahas langkah demi langkah untuk memperoleh file instalasi dari sebuah aplikasi pengolah kata yang bernama Keyword. Mungkin aplikasi ini belum sepopuler paket-paket lainnya, tetapi aplikasi ini mempunyai keunikannya tersendiri yang akan kita ulas. Nah, sebelum memasuki ke proses pengunduhan dan instalasinya, di sini saya dan rekan-rekan saya akan membantu Anda untuk pengenalan aplikasi Keyword, persyaratan sistemnya, yang dimana Anda bisa mengunduh file dan instalasinya. Keyword adalah sebuah aplikasi pengolah kata atau word processor yang merupakan bagian dari suite perkantoran K-Office yang dikembangkan oleh komunitas KDE. Aplikasi ini pertama kali dibuat pada tahun 1998 oleh Reginald Stadbauer sebagai bagian dari proyek K-Office. Keyword menawarkan pendekatan pengolahan kata yang agak berbeda dibanding aplikasi pengolah kata konvensional, yakni ia menggunakan sistem frame-oriented word processing. Artinya, dokumen dibentuk dari bingkai di mana teks, gambar, dan objek lainnya bisa ditempatkan secara fleksibel. Fitur-fitur yang didukung antara lain gaya paragraf, indentasi, bullets, tab stop, kontrol font penuh, pengaturan halaman, header, footer, serta dukungan untuk layout yang lebih kompleks seperti kolom atau pengaturan grafis. Perlu diingat bahwa Keyword sudah tidak lagi dikembangkan aktif dan telah digantikan oleh aplikasi lain dalam suite berikutnya, yakni Calligra Words. Secara umum, Keyword cocok bagi pengguna yang ingin layout dokumen yang lebih fleksibel atau yang tertarik bekerja dengan perangkat lunak open source yang berkonsep berbeda dari aplikasi pengolah kata mainstream. Kenapa kita masih membahas Keyword? Karena meskipun pengembangannya berhenti, file instalasi dan aplikasi ini masih dapat diperoleh dan digunakan, terutama jika Anda tertarik mengenal sejarah software open source atau menjalankannya di lingkungan yang kompatibel. Sebelum kita menuju ke langkah pengunduhan, ada beberapa hal yang perlu Anda persiapkan agar prosesnya berjalan lancar. Yang satu, sistem operasi. Keyword dirancang untuk sistem operasi berbasis Unix, Lite, dan juga ada versi untuk Windows-nya. Pastikan komputer Anda memiliki sistem operasi yang kompatibel dengan aplikasi, meskipun karena usianya mungkin ada keterbatasan versi terbaru. Kedua, perlengkapan perangkat keras dan ruang penyimpanan. Pastikan Anda memiliki ruang penyimpanan yang cukup untuk file instalasi. Karena aplikasi ini sudah agak lama, ukuran file mungkin tidak terlalu besar, tapi tetap pastikan cukup ruang. 3. Koneksi internet yang stabil untuk mengunduh file instalasi dengan lancar dan menghindari file rusak. 4. Keamanan dan reputasi sumber unduhan. Karena Keyword sudah tidak aktif dikembangkan, penting untuk memastikan Anda mengunduh dari sumber yang terpercaya untuk menghindari resiko malware atau versi yang sudah dimodifikasi. Backup data penting. Sebagai tindakan pencegahan, backup data penting Anda terlebih dahulu sebelum menginstal aplikasi baru, terutama yang sudah agak lama dan mungkin memiliki kompatibilitas yang tidak sempurna. Dengan persiapan ini, kita bisa lanjut ke langkah pengunduhan. Langkah-langkah memperoleh file instalasi Keyword. Sekarang kita masuk ke bagian inti, bagaimana memperoleh file instalasi Keyword. Saya akan menjelaskan tahap demi tahap. Langkah 1, cari dan buka situs unduhan yang terpercaya.
Cari melalui mesin pencari dengan kata kunci keyword download atau link yang sudah Anda miliki. Salah satu hasil yang tersedia adalah di SourceForge, misalnya proyek keyword yang tercatat di sourceforge.net. Perlu diingat, sumber-sumber resmi K-Office atau KDE mungkin sudah diarsip atau tidak aktif, sehingga Anda harus memastikan bahwa file yang Anda unduh adalah versi resmi dan bebas dari perubahan tidak sah. Langkah kedua yaitu verifikasi versi dan ukuran file. Pastikan Anda memilih versi yang sesuai dengan sistem operasi Anda, Windows atau Unix-like. Periksa tanggal rilis dan ukuran file untuk memastikan file tidak korup atau terlalu kecil yang bisa menandakan file terpotong. Karena pengembangan telah berhenti, versi terakhir keyword yang tersedia secara resmi bisa jadi cukup lama. Misalnya, di Wikipedia disebut bahwa keyword telah discontinue. Selanjutnya, langkah 3, unduh file instalasi. Klik tombol unduh dari situs yang Anda percaya. Simpan file ke folder yang mudah Anda akses, misalnya di folder download. Tunggu hingga proses unduh selesai, dan pastikan tidak ada gangguan. Langkah 4, periksa verifikasi integritas dan keamanan. Setelah file selesai diunduh, Anda bisa memindai dengan antivirus atau anti-malware untuk memastikan file aman. Jika tersedia checksum, misalnya MD5 atau SHA-1 dari situs resmi, Anda bisa memverifikasi bahwa file yang Anda unduh memang cocok. Karena usianya sudah lama, mungkin tidak tersedia, tapi selalu baik untuk melakukan pemindaian. Pastikan file berasal dari sumber terpercaya. Jika Anda mendapatkan peringatan seperti file sudah lama tidak didukung atau versi ini tidak aman, pertimbangkan resiko sebelum melanjutkannya. Langkah 5, yaitu langkah yang terakhir, persiapan instalasi. Pastikan Anda memiliki hak administrator untuk Windows atau hak akses yang diperlukan untuk instalasi di sistem Unix-like. Tutup aplikasi lain yang sedang berjalan agar instalasi berjalan lancar dan konflik minimal. Backup data penting Anda sebagai tindakan pencegahan. Setelah semua langkah ini selesai, kita siap melakukan instalasi. Instalasi dan pengujian awal. Sekarang kita akan melakukan instalasi dan pengujian awal aplikasi keyword. Langkah 1, jalankan file instalasi. Di Windows, buka file instalasi exe atau MSI yang Anda unduh. Di Unix-like, file bisa berupa paket binary dep.rpm atau Anda mungkin perlu melakukan instalasi dari source. Namun, karena aplikasi ini sudah lama, instalasi dari source bisa jadi memerlukan dependensi tambahan. Contoh dari pengalaman pengguna. I grabbed the latest RPM build, logged in as a root and installed it using RPM. Ikuti wizard instalasi. Setujui syarat lisensi keyword dilisensikan di bawah LGPL atau GPL. Pilih lokasi instalasi, klik next hingga instalasi selesai. Langkah kedua yaitu jalankan aplikasi keyword. Setelah instalasi selesai, buka aplikasi keyword dari menu Start atau Windows atau dari desktop environment di Unix-like. Perhatikan tampilan awal karena basisnya K-Office atau KDE, tampilan mungkin agak klasik dibanding aplikasi modern. Coba buat dokumen baru, klik File, New, atau pilih template jika tersedia. Selanjutnya langkah ketiga, pengujian fitur dasar. Ketik beberapa paragraf teks, coba fitur-fitur dasar seperti bold, italic, underline, pengaturan font,
atau keyword mendukung gaya paragraf, indentasi, bullet, atau list. Coba masukkan gambar atau objek ke dalam dokumen. Salah satu keunggulan keyword adalah layout berbasis frame. Anda bisa menambahkan frame baru di mana Anda bisa memasukkan teks atau gambar dan memindahkan di halaman. Coba simpan dokumen dalam format yang didukung, misalnya ODF atau yang lainnya. Keyword mendukung beberapa format. Coba cetak, preview, atau lihat bagaimana layout bekerja dengan frame oriented. Jika semuanya berjalan lancar, maka Anda telah berhasil memperoleh dan menginstal keyword dan siap menggunakannya. Di sini saya akan membagikan catatan penting, tips, dan kompatibilitas. Beberapa catatan ini yang penting untuk diperhatikan, karena kan keyword sudah tidak lagi dikembangkan secara aktif. Anda mungkin menemui bug atau fitur yang sudah usang, masalah kompatibilitas dengan sistem operasi terbaru, tidak adanya pembaruan keamanan atau dukungan resmi. Jadi, jika Anda mendapatkan pesan error atau kesulitan menjalankannya, cobalah jalankan dalam mode kompatibilitas yang untuk Windows atau menggunakan lingkungan Linux yang sesuai, yang dimana ya Linux distro yang mendukung aplikasi KDE lama. Karena konsep frame oriented ini cukup berbeda dari aplikasi pengolah kata mainstream. Anda mungkin perlu waktu untuk terbiasa. Jika Anda mencari perangkat lunak yang lebih modern dan aktif dikembangkan, Anda bisa mempertimbangkan alternatif seperti Kalida Words, yaitu pengganti keyword lah, atau aplikasi pengolah kata open source dan lain-lainnya lah. Dan jangan lupa juga untuk selalu backup pekerjaan Anda, terutama jika Anda menggunakannya untuk proyek penting karena risiko kompatibilitasnya. Jika juga Anda memahami lisensi keyword yang dilisensisikan sebagai perangkat lunak bebas, yaitu LGPL atau GPL oleh KDE. Sekian dari saya. Oke guys, mungkin segitu dulu presentasi kita kali ini, yaitu tentang cara mendapatkan file instalasi aplikasi pengolah kata yang bernama Keyword. Semoga video panduan kali ini bisa membantu kalian semua yang ingin mencoba alternatif open source dengan gaya layout yang lebih beda atau yang lebih keren banget. Boleh. Kalau kalian masih penasaran dengan fitur-fitur lanjutannya atau aplikasi pengolah kata lain dengan yang lebih kekinian, boleh banget juga. Kalian tinggal komen di kolom komentar ya. Dan ya, mungkin itu saja video kita kali ini. Terima kasih. Sekian video kita kali ini. Semoga bermanfaat dan good luck. Have fun bereksperimen dengan keyword.